Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan Index for Inclusi dari Tonybot and Enskow. Ini merupakan sebuah pisau analisis untuk mengevaluasi bagaimana kemudian setting pendidikan inklusi di suatu tempat, bisa lembaga pendidikan maupun di wilayah tertentu di kota begitu, itu dikatakan baik atau tidak ya, karena menurut saya dari Index for Inclusi Tonybot and Enskow ini bisa menganalisis secara komprehensif. Baik, coba saya akan share. Sebentar, masih. Nah, ini ya terkait dengan Index for Inclusi dari Tonybot and Enskow, Mel Enskow. Menurut mereka bahwa terkait dengan pendidikan inklusi itu dikatakan baik ketika bisa dilihat dari 3 aspek ya, dari 3 dimensi dari indeks, yaitu dimensi yang pertama terkait dengan budaya inklusi, menciptakan budaya inklusi. Kedua, menghasilkan kebijakan inklusi. Yang ketiga, implementasi inklusi. Jadi pertama budaya, kedua kebijakan, ketiga prakteknya atau implementasinya bagaimana. Nah, dari budaya inklusi ini dilihat juga dari 2 indikator, yaitu untuk bagaimana kemudian membangun sebuah komunitas yang memiliki spirit terkait dengan juga pendidikan inklusi. Kemudian yang kedua, membangun nilai-nilai inklusi itu bagaimana cara membangunnya itu melalui budaya itu. Berikutnya terkait dengan menghasilkan kebijakan inklusi ya, ada mengembangkan sekolah untuk semua. Kemudian bagaimana upaya mengorganisir dukungan untuk inklusivitas atau keragaman juga ya. Ketiga, implementasi dilihat dari 2 aspek, dari kegiatan belajar mengajarnya seperti apa, kemudian yang kedua dari sumber daya manusianya, yaitu guru, pendidik ya, karyawan dan yang lain, itu seperti apa juga. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menciptakan budaya inklusi. Di sana sudah tertulis bahwa dimensi budaya inklusi, menciptakan budaya inklusi ini bagaimana kemudian bisa menciptakan sebuah komunitas yang dikatakan aman ya. Aman bagi semua peserta didik, baik yang PDBK maupun PDR ya. Istilahnya itu ya, peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler ya. Itu bagaimana kemudian menciptakan komunitas yang aman bagi mereka, bisa menerima semua perbedaan dan bisa saling berkolaborasi, di mana kemudian setiap peserta didik
berkebutuhan khusus maupun yang reguler, maupun seluruh yang ada di situ termasuk guru karyawan, kepala sekolah, itu bisa dihargai sebagai bentuk dasar pencapaian tertinggi dari semua, akan memanusiakan manusia ya. Ini upaya untuk mengembangkan nilai-nilai inklusif bersama yang kemudian disampaikan kepada semua guru karyawan ya, kemudian peserta didik, pemangku kebijakan ya, dalam hal ini misalkan dinas pendidikan terkait, maupun kalau di sekolah Muhammadiyah di redaksmennya, serta orang tua murid ya, wali murid. Nah, prinsip-prinsip ini yang kemudian sesungguhnya dalam budaya inklusif itu untuk memandu bagaimana keputusan di dimensi berikutnya, yaitu terkait dengan kebijakan, serta dimensi berikutnya praktik ya, sehingga proses pengembangan sekolah pendidik dengan setting inklusi ini akan berkelanjutan. Nah, baik, selanjutnya, nah tadi kan ada 2 indikator ya di dimensi budaya. Ini ada salah satu di antara duanya, yaitu cara membangun komunitas. Bagaimana caranya? Ini yang pertama, bahwa setiap orang harus dibuat merasa diterima, siapapun dia ya, termasuk dalam hal ini ya PDBK, itu harus merasa diterima semuanya, jangan merasa diasingkan ya, dalam segala hal. Yang kedua, siswa PDBK maupun PDR itu bisa saling membantu. Ini penting betul, seharusnya bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, setiap guru karyawan ini bisa juga saling bekerja sama untuk membangun budaya inklusi. Jadi kalau misalkan ada masalah di PDBK itu, oh itu guru ini aja, guru ini. Iya, secara struktural iya, tapi di sekolah tersebut harus dibangun komunitas untuk saling bekerja sama, jangan saling menyalahkan maupun memberikan wewenang kepada yang lain, yang seharusnya kita juga bisa melakukan itu ya, bisa menyelesaikan masalah yang pada saat itu dihadapi. Jadi saling bekerja sama dalam semua hal. Kemudian guru karyawan serta peserta didik ya, PDBK maupun PDR itu juga bisa saling menghormati. Ini penting. Selain itu juga, selain siswa dan guru karyawan, juga guru karyawan dan wali murid, wali siswa ini juga saling bekerja sama. Misalkan khususnya di misal teman-teman yang di orang tua PDBK ya, orang tua PDBK ketika mungkin di rumah ini anaknya begini-begini, nanti sudah diterapi, terus kemudian disampaikan info itu ke pihak sekolah agar ditindaklanjuti. Dan begitu sebaliknya, ketika misal PDBK di lingkungan sekolah pada saat itu mungkin melakukan sesuatu yang kemudian ada penanganan lebih lanjut, info itu juga bisa disampaikan ke wali murid. Jadi saling komunikasi. Dan yang lain juga ya. Kemudian guru karyawan dan pemerintah setempat, termasuk dinas pendidikan maupun didaksmen bagi yang sekolah-sekolah Muhammadiyah, ini juga saling bekerja sama dengan baik dalam nanti merumuskan kebijakan yang pro terhadap pendidikan inklusi. Dan terakhir, semua komunitas lokal ikut terlibat di sekolah. Kan biasanya ada komunitas wali murid yang penyandang disabilitas, ini saling juga berkontribusi, ini cara penanganannya begini loh, begitu loh. Jadi saling sharing lah terhadap sekolah. Kemudian yang berikutnya di budaya di dimensi budaya ya. Membangun nilai-nilai inklusi. Tadi kan ada 2 indikator ya. Membangun komunitas dan membangun nilai-nilai inklusi. Nah, bagaimana cara membangun nilai-nilai inklusi ini? Yang pertama, ada harapan yang tinggi untuk semua siswa, bahwa semua siswa itu diberikan hak pendidikan, hak semua yang sama ya. Karena dan kita harus mempunyai paradigma bahwa semua tuh bisa sukses, tidak terkecuali anak PDBK. Nah, ini jangan salah artikan bahwa anak PDBK nggak bisa sukses, nggak begitu ya. Jadi
kita harus memberikan harapan yang tinggi juga pada semua siswa tanpa terkecuali. Kemudian guru karyawan, yang kedua ya, guru karyawan, Dikdasmen, dan pemerintah dinas pendidikan ya, serta wali siswa itu bisa saling berbagi berbagi pengalaman, berbagi filosofi terkait dengan inklusi, setting kelas inklusi. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai inklusi yang harus dibangun adalah semua siswa harus dihargai. Harus dihargai, itu penting sekali. Kemudian guru karyawan serta siswa ini diperlakukan satu sama lain dengan sebagai manusia yang sama, tidak ada perbedaan. Ini masih include dengan yang nilai-nilai, ngomong nilai inklusi yang ketiga tadi, semua siswa itu dihargai. Ya, kemudian guru karyawan ini berusaha untuk menghilangkan hambatan-hambatan belajar siswa, ya nanti dari mungkin hambatan siswa PDPK yang misal akses naik ke lantai 2-nya agak sulit, ya diberikan layanan khusus dan yang lain sebagainya. Terakhir adalah sekolah berusaha untuk meminimalkan segala bentuk diskriminasi termasuk bullying, ini penting banget ya. Jangan sampai guru karyawan itu juga melakukan bullying kepada PDPK misalkan, ada diskriminasi di sana. Ini termasuk diskriminasi menurut saya ya. Biasanya sih peserta didik reguler yang memberikan ya 1-2 lah, itu nanti diberikan pengarahan khusus jika memang itu dilakukan. Berikutnya di dimensi yang kedua ya. Tadi dimensi budaya pertama, kedua terkait dengan kebijakan, menghasilkan kebijakan yang inklusif. Ya, dimensi ini apa? Memastikan bahwa inklusi ini bisa meresapi, ya sana saya tulis ya, meresapi semua pada rencana sekolah. Ya, kegiatan sekolah ini harus bernuansa inklusivitas. Nah, kebijakan ini mendorong partisipasi peserta didik PDPK, PDR, dan guru karyawan sejak mereka awal mula bergabung di sekolah tersebut ya. Jadi bisa menyangkau semuanya dan meminimalkan tekanan eksklusi, dan semua kebijakan juga melibatkan strategi yang jelas untuk perubahan, pun penting itu. Dan dukungan dianggap sebagai bahwa semua kegiatan yang meningkatkan kapasitas sekolah untuk merespon keragaman PDPK dan PDR. Semua bentuk dukungan dikembangkan juga sesuai dengan prinsip-prinsip inklusivitas dan disatukan dalam satu kerangka kerja. Dan ini yang membuat kebijakan adalah kepala sekolah maupun juga pemerintah setempat maupun Dikdasmen. Nah, gitu ya. Jadi semua kebijakan ini harus pro dengan nilai-nilai inklusivitas yang tadi kita bicarakan di slide sebelumnya. Nah, berikutnya terkait dengan mengembangkan sekolah inklusi, ini indikator untuk kebijakan. Kebijakan jadi ada 2 indikator, satu mengembangkan sekolah inklusi dan kedua akan saya terangkan berikutnya. Bagaimana mengembangkan sekolah inklusi? Ini satu, saat pengangkatan guru karyawan ini dilakukan secara adil ya. Jadi tidak ada tekanan dari pihak manapun, dan khususnya rekrutmen itu dia juga dilakukan terkait dengan ini paradigma dari para guru karyawan ini terkait dengan pendidikan inklusi itu seperti apa. Jika memang sudah sefrekuensi, ambil siapapun dia, khususnya yang bidang expert di sini gitu ya. Dan semua guru karyawan ini diwajibkan untuk membantu sekolah dalam segala hal. Iya memang ada PJ-nya, tapi semuanya saling guyup, saling gotong royong, itu penting. Kemudian berikutnya adalah sekolah menerima semua siswa dari wilayahnya termasuk PDPK. Ya, jadi tidak ada pengecualian. Walaupun memang ketika diterima di sekolah tentu seharusnya ada asesmen ya, misal dari psikolog maupun yang lain yang menyatakan bahwa anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran di kelas inklusi, karena mungkin dilihat dari ini ya, penilaian IQ ya di atas
ya minimal 90 lah, 90 ya. Maupun ketika di bawah 90 itu jika bisa di apa namanya, jika memungkinkan ya tetap diterima, yaitu nanti kebijakan sekolah itu bagaimana. Sekolah membuat bangunan yang dapat diakses secara fisik oleh semua orang. Nah, ini penting, ini masuk dalam anggaran ya biasanya. Ya. Jadi ada memang sekolah yang, tapi sebetulnya kalau misalkan bagi saya, kalau misalkan budayanya sudah oke, ini walaupun bangunan lembaga pendidikan tersebut misalkan tidak bisa diakses oleh semua orang ya, diakses fisik oleh semua orang. Ini ketika budaya sudah jadi, ini itu akan tertutupi. Tapi ini kan idealnya adalah membuat bangunan yang bisa diakses oleh semua orang, dan dalam hal ini adalah PDBK itu sendiri. Ya jangan sampai misalkan anak yang anda bisa jalan pakai kursi roda, dia ditempatkan di kelas di lantai atas misalkan, tapi tangganya ya masih tangga manual, tidak ada tangga khusus bagi disabilitas. Itu ya tidak dibenarkan juga ya, walaupun nanti bisa ditutupi dengan budaya kalau bagi saya. Oke, tapi idealnya memang begitu. Idealnya harus membuat sekolah juga nyaman bagi diakses oleh semua orang. Semua siswa PDBK maupun PDR dibantu untuk tetap bertahan di sekolah sampai selesai. Ya, dibuat nyaman. Itu bagaimana caranya itu ya? Ya tentu tadi sih, kalau misalnya saya lingkungan atau budaya yang oke juga terkait dengan pendidikan inklusi. Terakhir ada sekolah bisa mengatur seluruh kelompok belajar, ya maksudnya kelas 7, 8, 9 misalnya di tingkat SMP dan seterusnya, mengatur agar seluruh kelas itu bisa sama-sama menghargai. Nah, begitu ya. Berikutnya, indikator yang kedua di kebijakan ini bagaimana mengorganisir dukungan untuk keragaman. Ya, dalam hal ini untuk inklusi, setting kelas inklusi. Yang pertama, semua untuk dukungan dikoordinasikan dalam satu komando. Saya kira itu bisa dilakukan ya oleh kepala sekolah. Guru karyawan diikutkan dalam pelatihan-pelatihan yang relevan, yang agar satu paradigma yang sama terkait dengan pendidikan inklusi. Jangan sampai malah guru karyawan sendiri itu mendiskriminasi anak-anak PDBK ini. Ini kan perlu diadakan pelatihan seluruhnya ya, tidak cuma misalnya biasanya kan guru BK ya, atau istilahnya ada guru pendamping khusus juga. Semua guru agama juga diikutkan seluruhnya ya, karena kan ini agar semua warga sekolah di setting kelas inklusi ini bisa mempunyai paradigma yang sama terkait dengan di setting kelas inklusi. Kemudian kebijakan pendidikan khusus merupakan kebijakan inklusif dan seterusnya. Kode praktik kebutuhan pendidikan khusus digunakan untuk mengurangi hambatan belajar. Nah, ini penting ya, tadi juga sudah kita sampaikan. Kemudian diberikan dukungan bagi para PDBK, PDR yang mau belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, ya disampaikan. Tetap diberikan materi bahasa. Kemudian terakhir ya, ada bullying juga diminimalisasikan. Ini penting sekali untuk dilakukan, karena sebenarnya bullying ini juga penyakit sosial yang ada di sekolah ini maupun di masyarakat ya. Ini hal yang serius banget, harus berantas ya. Di sekolah yang tidak dengan setting kelas inklusi aja masih ada bullying, apalagi bisa jadi di setting kelas, apalagi di setting kelas inklusi. Karena anak-anak yo ngerti dewe toh, maksudnya nggak semua dari pemikiran yang sama ya, tentu karena kepalanya juga berbeda-beda gitu ya. Tapi ini kan harus upaya itu diminimalisasikan. Kalau menurut saya intinya tuh guru karyawan dulu deh harus mempunyai paradigma yang sama, nanti siswanya itu akan menyesuaikan. Apalagi ditambah dengan peraturan-peraturan yang mengikat untuk tetap
dilarang melakukan bullying ya, misalkan diketahui bullying ya ada, nanti kalau misal di sekolah diberikan surat teguran pertama, kedua, nanti ketiga nanti dikeluarkan. Itu akan berdampak juga terhadap yang lain ya. Oke. Berikutnya implementasi kebijakan inklusi, implementasi inklusif. Nah, dimensi ini terkait dengan mengembangkan praktek sekolah yang tadi ya mencerminkan budaya, kemudian kebijakan inklusi yang tadi kita bahas itu. Nah, setelah budayanya oke, kebijakannya oke, ini segi prakteknya bagaimana nih? Nah, dilihat dari KBM-nya, pembelajarannya itu dibuat seresponsif mungkin ya terhadap keragaman siswa. Nah, sehingga PDPK, PDR ini didorong untuk terlibat aktif dalam semua aspek pendidikan yang mengacu pada pengetahuan dan pengalaman yang harus mereka dapatkan di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi guru karyawan ini bisa mengidentifikasi sumber materi, dalam hal ini kurikulumnya seperti apa, dan sumber daya manusia itu sendiri ini harus bagaimana ya, khususnya dalam interaksinya dengan PDPK, PDR maupun orang tua siswa. Kita komunitas lokal juga saya kira bisa ikut memobilisasi ya untuk dukungan pembelajaran di setting kelas inklusi ya. Jadi bisa ikut berpartisipasi lah, kira-kira begitu. Nah, KBM gimana seharusnya? KBM di setting kelas inklusi ini harus direncanakan dengan matang ya. Di setting non inklusi pun harus matang juga, apalagi di kelas inklusi. Lebih-lebih lagi gitu ya. Kemudian KBM juga harus mendorong partisipasi dari semua siswa. Dibutuhkan kegiatan yang student active learning ya. Jadi kegiatannya itu membutuhkan keaktivitas dari peserta didik. Ya, guru fasilitator aja mengarahkan. Itu sebaiknya begitu. Jadi biar semuanya aktif. Dan di sini juga harus tidak ada upaya diskriminasi ya. Semua berhak mengutarakan pendapatnya dan yang lain sebagainya lah di kelas setting inklusi seperti itu. Pelajaran yang mengembangkan pemahaman tentang perbedaan ini juga penting ya. Peserta didik, PDPK, PDR secara aktif terlibat dalam pembelajaran mereka sendiri tadi ya, student active learning ya. Kemudian dibuat juga bisa PDPK, PDR dibuat kelompok belajar yang saling berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Dan jangan di kelompok yang berbeda-beda. Kalau untuk PDPK sendiri, PDR sendiri itu tidak boleh. Penilaian berkontribusi pada pencapaian semua peserta didik ya, dan disiplin kelas juga tetap ada dan seterusnya ya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian di sumber daya manusianya, di guru, karyawan, kepala sekolah ya. Ini harus memiliki melakukan satu, perbedaan siswa dijadikan sebagai sumber belajar dan mengajar. Ya, kita bisa belajar dari manapun dan kita harus terus mau belajar dan mengajar ya, mendidik. Kemudian keahlian guru karyawan dimanfaatkan sepenuhnya, artinya dioptimalkan, penting sekali itu. Guru karyawan mengembangkan sumber daya untuk mendukung pembelajaran. Jadi dia tadi kan ikut pelatihan-pelatihan tuh ya di kebijakan-kebijakan yang tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kan kebijakan untuk memberikan pelatihan khusus terhadap guru karyawan. Nah, ini dikembangkan sumber dayanya ini. Setelah mendapatkan pelatihan langsung diterapkan di sekolah itu. Nah, termasuk komunitas lokal yang concern dengan pendidikan inklusi juga dimaksimalkan juga, diberdayakan. Nah, terakhir adalah sumber daya sekolah ini dapat didistribusikan secara adil sehingga mendukung setting kelas inklusi. Jadi itu ya terkait dengan 3 dimensi yang yang saya paparkan dari
teorinya Tony Bott and Enskau terkait dengan Index for Inclusion. Bukunya ada ya, sudah bukunya ada, cari saja di internet atau mungkin ya nanti saya share gitu ya. Itu ya, jadi tiga dimensi ini harus diupayakan untuk tetap diterapkan, dan saya melihat bahwa menggunakan pisau analisis ini kita bisa mengukur apakah setting kelas inklusi ini sudah sesuai atau tidak ya. Ini hal yang penting juga, dan saya melihat itu karena ini tiga dimensi ini ya melihat secara menyeluruh gitu ya. Jadi bisa diupayakan agar kalau misalkan belum sesuai bagaimana, ya disesuaikan agar sekolahnya itu bisa berkembang dengan baik, kemudian dikembang dengan baik agar setting kelas inklusi semakin maksimal dan ideal. Ya, kira-kira begitu ya yang bisa saya sampaikan. Slide terakhir adalah terkait dengan penugasan. Ya, penugasan ini khusus kelas ABCD ya. Kalau nggak salah ya yang saya ketemu hanya sampai UTS saja. Ini silakan nanti membuat review review jurnal terkait dengan pendidikan inklusi. Ditinjau dari tiga perspektif: creating inclusive culture, yaitu tadi ya membuat kebijakan budaya, producing inclusive policies terkait dengan kebijakan, ketiga adalah evolving inclusive practice terkait dengan implementasi pendidikan inklusi. Mereviewnya adalah 3 jurnal internasional dicari ya, 3 jurnal internasional. Misal jurnal yang pertama membahas terkait dengan budaya, kamu review di situ. Satu. Tugas yang kedua, jurnal internasionalnya terkait dengan kebijakan, direview di situ, isinya seperti apa dan seterusnya. Ketiga adalah implementasinya seperti apa. Boleh terkait dengan jurnal internasionalnya 2 saja nggak apa-apa. Jadi satu yang budaya, kedua kebijakan seperti apa. Kemudian yang ketiga implementasinya boleh di jurnal nasional saja juga boleh mereview. Jadi idealnya adalah mereview 3 jurnal internasional yang meliputi 3 dimensi. Jurnal yang pertama terkait dengan budaya, jurnal internasional kedua terkait dengan kebijakan, jurnal internasional ketiga terkait dengan implementasi. Idealnya begitu ya. Kemudian yang ya udah Pak, saya 2 saja jurnal internasionalnya. Ya silahkan nanti salah satu di antara 3 dimensi ini bisa, misalkan jurnal internasionalnya terkait dengan yang budaya inklusi, kemudian kedua terkait dengan kebijakan, ketiga yang nasional saja yang berbahasa Indonesia terkait dengan implementasi. Nah, kira-kira begitu ya, semoga bisa difahami. Saya cukupkan untuk materi terkait dengan Index for Inclusi dari Tony Bott and Enskau. Semoga bermanfaat juga bagi semua yang mendengarkan, tidak hanya mahasiswa yang saya minta untuk mendengar atau mengulas terkait dengan materi Index for Inclusi dari Tony Bott and Enskau. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf ataupun kalimat yang mungkin kurang tepat. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.